Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai maukah engkau diselamatkan dan bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Kita harus tahu dulu apa itu dosa menurut Alkitab. Kata dosa pertama kali ada di dalam Alkitab di Kejadian 4 ayat 7 ketika Kain akan mempunyai rencana untuk membunuh Habel. Kata atau hamartia dalam bahasa Yunani dari akar kata kata yang artinya gagal atau meleset dari tujuan yang semula. Gagal dalam hal apa? Gagal menjadi citra Allah. Kita baca di Kejadian 5 ayat 1, pada waktu Allah pertama kali menciptakan Adam, diciptakannyalah dia, Adam, menurut gambar dan rupa Allah, menjadi citranya Allah atau wakilnya Allah. Tetapi di ayat 3 kita baca, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Adam memperanakkan semua keturunannya menurut citra dan gambar Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya kita semua yang berasal dari benihnya Adam, kita ini diperanakkan di dalam dosa menurut citra dan gambar Adam. Dan ini meleset dari rencana Allah yang semula. Pada waktu manusia yang pertama Adam jatuh ke dalam dosa, kita baca di Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir atau salak. Kata salak ini juga berarti membuang atau menceraikan. Jadi Tuhan itu menceraikan Adam atau kemanusiaan. Seluruh manusia diceraikan yang tadinya ada di dalam hubungan yang sangat erat, sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan. Kemudian diceraikan sehingga kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 50 ayat 1 dan di dalam Yesaya 52 ayat 3 dikatakan, kita ini telah dijual dengan cuma-cuma. Kita dijual dengan cuma-cuma, kata Tuhan, karena kesalahan kita sendiri kita terjual. Dan kita dijual tanpa pembayaran. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita juga akan ditebus tanpa pembayaran. Penghakiman di dalam Alkitab itu prinsipnya terbalik dengan semua agama-agama di dunia termasuk Islam, teman-teman. Mereka takut akan penghakiman Allah di akhir zaman nanti. Tetapi tidaklah demikian dengan kata Alkitab. Alkitab mengatakan penghakiman Allah sudah dijatuhkan di dalam taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka kutuk, dosa, kemiskinan, penderitaan, sakit penyakit, dan kematian diberikan kuasa atau sengatnya. Sehingga kita semua sudah ada di dalam lingkungan atau dunia yang dikutuk oleh penderitaan dan dosa serta kematian. Anda tidak dapat memperoleh hidup yang kekal dengan amal saleh, zakat, puasa, dan doa. Anda harus ditebus dulu dari manusia lama yang berdosa, dari manusia lama yang mati, baru dapat melakukan kebaikan. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Jadi di hadapan Tuhan, teman-teman, sejak manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia ini sudah terhilang dan mati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku telah turun dari sorga supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup di dalam segala kepenuhannya atau segala kelimpahannya. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan dari satu orang saja Tuhan telah menciptakan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari satu orang saja di sini berarti dari satu darah saja atau dari satu benih Adam. Ini bicara mengenai sperma atau benihnya Adam. Karena bayi mendapatkan darah dari ayahnya, sedangkan plasenta ibu hanya mengalirkan makanan. Itulah sebabnya semua orang yang dilahirkan dari benih yang ada di dalam buah pinggangnya Adam membawa dosa asal, di mana kita sudah meleset dari citra Allah. Yesus sebagai Goel atau sang penebus Mesias tidak boleh membawa benih atau darahnya Adam. Itulah sebabnya Yesus lahir dari seorang perawan dan bukan dari hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan. Makanya darah Yesus berkuasa untuk menebus kita. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut atau kematian. Demikianlah kematian atau maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Prinsip ini kita juga temukan di dalam Quran. Quran mengatakan orang berdosa tidak bisa menjadi penebus atau penanggung dosa orang lain. Hal ini benar karena prinsip dosa adalah hutang. Hanya orang yang tidak berhutang atau yang tidak berdosa yang bisa membayar hutang dosa kita. Itulah sebabnya Yesus Sang Mesias lahir kudus dan suci tanpa benih Adam dan lahir dari seorang perawan sebab darahnya berkuasa menebus dosa kita. Mesias tidak boleh membawa benih dan darah Adam yang sudah berdosa. Prinsip dosa di dalam Alkitab adalah hutang kepada Allah. Berhutang apa kita kepada Allah? Kita hutang nyawa atau hutang darah kepada Allah. Dan Alkitab mengatakan hutang darah harus dibayar dengan darah, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan dan dosa. Seorang yang berdosa diumpamakan seorang yang berhutang kepada raja di situ atau kepada Allah. Opeiletes artinya seorang yang mempunyai kewajiban, beban, seorang yang berdosa atau berhutang. Dikatakan di situ, seorang berhutang kepada raja 10.000 talenta emas. Artinya hutangnya ini banyak sekali dan besar sekali. Ini miliaran teman-teman. Dan dia tidak sanggup membayarnya. Kemudian raja itu memberikan titah atau perintah bahwa dia harus dijual. Bukan hanya dia, tapi istrinya juga anak-anaknya. Dia dan seluruh keluarganya harus dijual atau dimasukkan ke dalam neraka kekal. Jadi bukan hanya Adam saja yang berdosa, tapi kita sebagai anak-anak Adam turut menanggung akibat daripada hutang dosa yang telah diperbuat oleh Adam atau manusia yang pertama, teman-teman. Ini prinsip, ya. Kemudian, ketika hutangnya ini sudah dilunaskan, raja itu berkata, "Oke, aku lunaskan hutangmu, karena kamu tidak sanggup membayarnya." Artinya kasih karunia keselamatan diberikan dengan cuma-cuma, karena kita tidak sanggup membayarnya, teman-teman. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan saja kita diampuni. Tetapi orang yang sudah dibebaskan dari hutang 10.000 talenta emas ini, ketika dia berjalan keluar, dia mendapati orang lain sesamanya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Kemudian orang ini mau mencekiknya dan mau membunuhnya dan mau memasukkan temannya ini ke dalam penjara. Maka Yesus mengatakan perumpamaan ini, teman-teman, jika kita sudah diampuni dari dosa kita, maka kita pun wajib mengampuni orang yang berhutang atau berdosa kepada kita. Ketika kita sudah diselamatkan dari kematian kekal, maka kita juga wajib mengampuni hutang dosa orang lain. Dan begitu juga di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami." Bahasa aslinya adalah, "Dan ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami." Ketika Yesus di atas kayu salib, dia membayar lunas surat hutang kita. Kolose 2 ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus mengatakan, "Kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah, kamu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang kita yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Ketika Yesus ada di atas kayu salib, kata terakhir yang dia ucapkan adalah tetelestai, yang diartikan sudah selesai atau it is finished. Ini adalah bahasa Yunani yang digunakan dalam bisnis untuk pembayaran hutang yang sudah dibayar lunas. Kata tetelestai ini juga digunakan dalam sistem pengadilan yang berarti hukuman penjara sudah selesai dijalankan. Kata tetelestai juga digunakan dalam istilah perang yang berarti perang sudah dimenangkan secara mutlak. Jadi ketika Yesus mengatakan tetelestai di atas kayu salib, kemudian dia mati atau wafat, maka ada 3 hal. Bahwa hutang dosa kita kepada Allah sudah dibayar dengan lunas. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua, hukuman yang seharusnya kita terima, kita yang harusnya di atas kayu salib mati, tetapi hukuman itu telah diambil alih oleh penebusan Yesus. Dan yang ketiga, berarti Yesus sudah memenangkan peperangan secara mutlak terhadap iblis, terhadap kutuk, terhadap dosa, terhadap kematian, terhadap sakit penyakit. Peperangan kita melawan iblis sudah dimenangkan Yesus di atas kayu salib. Jadi keselamatan adalah murni 100% karya Allah. Kita tidak bisa membayar dosa kita sendiri dan mencuci dosa kita sendiri di neraka, teman-teman. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan demikian. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Yesus Kristus selesai mengadakan penyucian dosa, kita tidak perlu lagi mencuci dosa kita, teman-teman. Karena Yesus sudah selesai mengadakan pencucian dosa ini. Tetelestai, it is finished. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Jadi bagaimana kita merespon keselamatan yang dari Tuhan? Darah Yesus begitu berkuasa karena dia tidak berasal dari benihnya Adam. Sehingga pada malam perjamuan Paskah, Yesus mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Roma 10 ayat 9-10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku